Halo teman-teman, selamat datang di My Movie. Lagi-lagi kudoakan semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan mereview film aksi Korea yang bikin merinding sekaligus terharu, yaitu The Man from Nowhere yang dibintangi oleh Won Bin. Ini adalah salah satu film aksi terbaik yang bisa kalian tonton, terutama kalau kalian suka cerita yang menggabungkan aksi brutal dan drama emosional. Cerita kita dimulai dengan seorang pria bernama Cha Tae-sik. Tae-sik ini punya pegadaian kecil di pinggir kota Seoul, tapi anehnya dia lebih suka menghindar dari orang-orang. Dia ini sosok yang super pendiam, jarang bicara dan selalu tampak murung. Cha Tae-sik mempunyai tetangga, yaitu seorang gadis kecil bernama Somi yang sering main ke tempatnya. Somi ini anak yang ceria, tapi kurang diperhatikan oleh ibunya Hyo Jong yang lebih sibuk urusan narkoba. Walau Tae-sik selalu kelihatan acuh, dia sebenarnya peduli sama Somi loh. Mereka berdua punya hubungan unik, seperti dua orang kesepian yang saling menemani. Suatu hari Hyo Jong datang mencari Somi di rumah Tae-sik. Somi yang melihat ibunya datang segera bersembunyi. Gagal menemukan Somi, ia lalu menggadaikan tas kamera sambil mengancam Tae-sik untuk tidak mengganggu Somi. Masalah mulai muncul ketika ibu Somi mencuri heroin dari geng narkoba yang dipimpin oleh dua bersaudara jahat, Man Seok dan Jong Seok, dan menyembunyikannya di tas kamera. Geng narkoba ini dengan cepat menemukan kalau narkoba mereka hilang dicuri ibu Somi dan menculik Hyo Jong serta Somi untuk menekan Tae-sik. Tae-sik yang awal mulanya tidak peduli terpaksa turut campur. Dia menyerahkan tas kamera tersebut yang memang isinya adalah narkoba dengan harapan Somi dan ibunya dibebaskan. Tapi geng narkoba yang benar-benar jahat ini malah menahan dan membawa mereka berdua pergi. Tae-sik akhirnya mencoba bernegosiasi dengan para penjahat itu dengan mau melakukan pengiriman narkoba kepada orang yang bernama Myung-kyu, asalkan Somi dan ibunya tidak disakiti. Tapi ternyata semua itu adalah jebakan karena Man Seok menelepon polisi pada saat Tae-sik sedang bertransaksi dengan Myung-kyu. Man Seok ternyata bermusuhan dengan Myung-kyu. Adegan berikutnya adalah aksi melarikan diri Myung-kyu yang dihadang oleh Tae-sik. Ketika bertabrakan, bagasi belakang mobil yang digunakan Tae-sik terbuka, dan betapa terkejutnya karena di dalamnya terdapat mayat Hyo Jong ibu Somi dengan keadaan yang mengerikan karena semua organ tubuh yang bisa dijual sudah diambil dari tubuhnya. Jong Seok ternyata sudah memasukkan mayat ibu Somi dan menjebak Tae-sik. Ternyata mereka bukan hanya geng narkoba, tapi juga penjual organ tubuh. Tae-sik kemudian ditangkap oleh polisi dengan tuduhan yang lebih berat, yaitu pembunuhan. Ya, walaupun hanya sebentar saja ya guys, karena dia segera berhasil melumpuhkan polisi-polisi yang menahannya, karena harus segera menemukan Somi. Tae-sik marah karena kemungkinan besar nyawa Somi juga terancam. Bagaimana dengan Somi? Somi ternyata disekap di suatu tempat bersama anak-anak kecil lainnya. Belakangan diketahui bahwa mereka disuruh untuk jadi pengedar narkoba sebelum kornea mata mereka diambil untuk dijual. Polisi mulai menyelidiki identitas Tae-sik dan mereka menemukan bahwa Tae-sik adalah mantan agen rahasia yang menerima banyak penghargaan karena misinya yang selalu berhasil. Ia juga merupakan spesialis operasi rahasia. Ada kisah mengharukan tentang Tae-sik yang menjadi alasan dia berhenti menjadi agen rahasia. Pada saat itu, dia baru saja menyelesaikan misi rahasia dan menemui istrinya yang tengah hamil. Saat itu, ia sedang turun dari mobil membeli perlengkapan bayi, sementara istrinya menunggu di mobil. Tiba-tiba ada sebuah truk yang sengaja menabrak mobilnya, dan dari truk itu juga keluar orang yang menembakinya. Sekalipun penembak itu berhasil dilumpuhkan, hati Tae-sik hancur atas kematian istri dan anak yang dikandungnya. Adegan berikutnya adalah Tae-sik mulai melakukan pencarian gila-gilaan. Dia menyusuri setiap tempat yang terkait dengan jaringan narkoba ini, mulai dari klub malam yang penuh preman sampai pabrik narkoba tersembunyi yang mempekerjakan anak-anak kecil. Tae-sik melihat Jong Seok sedang memerintahkan anak-anak itu untuk bekerja. Marah melihat semua itu, Tae-sik mulai bertarung dengan brutal, kemudian membakar pabrik itu dan membiarkan Jong Seok mati di dalamnya setelah dia berhasil mendapatkan informasi keberadaan Somi.
adalah seorang yang bernama Rowan yang merupakan anak buah geng narkoba yang lumayan tangguh, namun ternyata ia juga punya sisi lembut ketika berhadapan dengan Somi yang memberinya plester penutup luka di pelipisnya. Rowan mengajak Somi ke suatu tempat dengan dalih untuk bertemu ibunya. Tetapi alih-alih bertemu, Somi malah mau diambil matanya oleh anak buah Jong Seok. Sejenak Rowan hanya bisa melihat hal itu. Sementara itu Tae-sik sudah sampai di tempat Man Seok. Dia lalu memaksanya untuk memberitahu keberadaan Somi. Man Seok lalu melemparkan sebuah botol kaca berisi kornea mata yang telah dicungkil dari mata seseorang. Tae-sik yang mengira itu mata Somi marah besar dan mulai menembaki satu persatu semua orang di tempat itu. Terakhir, ia berhadapan dengan Rowan yang memang tak kalah tangguh. Walaupun Rowan memegang pistol, ia tidak menggunakannya dan mulai berduel satu lawan satu dengan pisau. Namun Rowan bukan tandingannya. Pada akhirnya ia juga mati di tangan Tae-sik. Sementara Man Seok yang berhasil meloloskan diri tidak bisa berkutik ketika tiba-tiba Tae-sik meloncat naik ke mobilnya. Dan dia pun mati di tangan Tae-sik. Tae-sik yang putus asa mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ketika tiba-tiba dia mendengar suara Somi memanggilnya. Somi berlari mendekatinya, memeluknya, dan menangis melihat Tae-sik berusaha menyelamatkannya. Ternyata guys, Rowan menyelamatkan Somi sehingga matanya tidak dicungkil dan menggantikannya dengan mata orang lain. Terus kemudian polisi datang mengamankan mereka berdua. Ya, bagaimanapun Tae-sik tidak bisa menghindari polisi setelah apa yang dilakukan. Ia kemudian meminta polisi untuk membawanya ke suatu tempat yang aman buat Somi. Ending cerita sangat mengharukan saat Tae-sik yang tidak pernah tersenyum tiba-tiba tersenyum kepada Somi. Ia lalu memeluk Somi dengan erat sebelum meninggalkan gadis kecil itu. Pesan dari film ini jelas banget bahwa di balik orang yang tampak dingin dan keras, mungkin ada luka mendalam yang belum sembuh. Tae-sik menemukan kesempatan untuk menebus masa lalunya dengan melindungi Somi, dan itu bikin cerita ini jadi sangat emosional.
Kalau kalian suka film aksi dengan cerita yang kuat, wajib banget loh nonton film ini. Dan kalau kalian suka dengan review seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.